Nah, ya saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu tahu enggak pengertiannya apa? Nah, Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin-pemimpin pengganti Rasulullah, atau bisa disebut juga sahabat-sahabat terbaik Rasulullah. Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang kedua Umar bin Khattab. Terus yang ketiga Utsman bin Affan. Terus yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat ini adalah Khulafaur Rasyidin atau sahabat atau pengganti pemimpin setelah Rasulullah wafat. Nah, oke, sekarang saya akan membahas satu persatu tentang prestasi dan kebijakan keempat masa Khulafaur Rasyidin ini. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menetapkan kebijakan yang pertama, perluasan wilayah Islam. Nah, yang kedua kodifikasi Al-Quran. Yang ketiga, memerangi pembangkang atau orang murtad. Nah, ini visi misi atau penetapan di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu perluasan wilayah, kodifikasi Al-Quran, memerangi pembangkang atau orang murtad. Nah, sebelum saya bahas tentang kebijakan Abu Bakar As-Siddiq, saya akan bahas Abu Bakar As-Siddiq dulu. Nah, gelar yang diberikan kepada Abu Bakar yang As-Siddiq itu, gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, yang berarti benar atau bisa dikatakan membenarkan. Kenapa kok disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq atau yang berarti benar atau membenarkan? Karena Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali percaya tentang peristiwa Isra Mi'raj, atau yang pertama kali membenarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq membenarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Nah, peristiwa Isra Mi'raj ada perintah untuk sholat. Yang terakhir, perintah sholat. Di sini orang pertama yang membenarkan tentang perintah sholat atau percaya tentang perintah sholat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan juga Rasulullah memberikan gelar berupa As-Siddiq yang artinya membenarkan. Karena perintah Isra Mi'raj itu dilakukan Rasulullah dalam perjalanan cuma menyentuh satu malam, dan itu sulit diterima oleh akal manusia. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq membenarkan dan Abu Bakar As-Siddiq percaya. Nah, setelah kita membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, sekarang kita membahas tentang kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, perluasan wilayah. Nah, perluasan wilayah ini sudah diterapkan zaman Abu Bakar As-Siddiq.
Tujuan perluasan wilayah adalah memperkenalkan Islam ke seluruh penjuru negara, bahkan dunia. Kenapa kok dikenalkan ke seluruh penjuru negara atau dunia? Karena Islam itu sifatnya damai dan juga sifatnya berkeluargaan. Jadi Islam dikenalkan ke seluruh penjuru dunia itu sangat mudah dan sangat cepat perluasannya. Di samping mudah, Islam itu sudah mempunyai kekuatan-kekuatan yang hebat. Nah, yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Nah, kenapa Abu Bakar As-Siddiq mengkodifikasi Al-Quran? Karena ada suatu peristiwa yang namanya Perang Yamamah. Perang Yamamah. Di sini, di Perang Yamamah ini terjadi banyak kejadian, yaitu para penghafal Al-Quran atau habis para penghafal Al-Quran itu mati terbunuh dalam Perang Yamamah ini. Dan Abu Bakar As-Siddiq itu berpikir, kalau tidak ada yang mengkodifikasi Al-Quran itu siapa lagi? Karena semakin sedikit orang menghafal Al-Quran gitu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menerapkan kodifikasi Al-Quran di zaman pemerintahannya. Terus yang ketiga, memerangi orang pembangkang atau orang yang murtad. Nah, gini. Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak orang itu yang keluar dari agama Islam atau murtad. Murtad dan pembangkang itu di mana-mana. Kenapa kok banyak orang murtad dan banyak orang pembangkang? Karena menurut orang-orang tersebut, Islam itu sudah tidak ada. Karena Islam itu cuma zaman Rasulullah. Padahal Islam itu masih ada. Walaupun Rasulullah sudah wafat, ajaran-ajaran yang diajarkan Rasulullah itu tetap pengajaran yang baik. Dan bisa diamalkan sampai akhir zaman. Nah, itulah pemikiran atau visi misi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang kedua adalah Khalifah Umar bin Khattab. Saya akan bahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu memiliki kebijakan yang pertama pas menjadi pemimpin itu, nah, jangan salah lagi ya, perluasan wilayah. Terus yang kedua, mengurus atau merubah sistem administrasi dan keuangan negara. Dan yang ketiga, penetapan kalender Hijriah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya akan menjelaskan tentang Umar bin Khattab terlebih dahulu dan pangkat yang diberikan oleh Rasulullah sebelum kita membahas tentang kebijakan Umar bin Khattab. Yang pertama, Umar bin Khattab diberikan julukan sebagai Al-Faruq. Al-Faruq yang artinya penakut. Siapa sih yang gak takut dengan Umar bin Khattab? Semua orang-orang hebat zaman Arab, zaman Rasulullah, kalau sudah berhadapan dengan Umar bin Khattab ini, pasti dia kalah. Nah, terus yang kedua juga
Umar bin Khattab disebut dengan Amir Mukminin. Amir Mukminin yang berarti panglima bagi orang-orang beriman. Kenapa Umar bin Khattab disebut panglima bagi orang-orang beriman, dan kenapa di sisi lain fisik Umar bin Khattab itu tegap, gagah, dan orangnya tuh kekar, sangar. Jadinya Umar bin Khattab itu bisa melawan musuh-musuh Islam itu dengan mudah, karena dia juga basicnya penggulat. Jadi orang-orang beriman itu semuanya dilindungi oleh Umar. Dia secara fisik kuat, tapi secara hatinya itu lembut Umar bin Khattab itu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kebijakan Umar bin Khattab. Tidak asing lagi dengan perluasan wilayah. Nah, di perluasan wilayah ini Umar bin Khattab mengadakan perluasan wilayah sampai keluar negara Arab. Di sini Umar bin Khattab itu menyebarkan Islam sampai ke negara Arab, dan barang siapa yang menghalangi Umar bin Khattab dalam penyebaran Islam ini pasti ditumpas oleh Umar bin Khattab. Yang kedua adalah mengurus atau merubah sistem administrasi dan keuangan negara. Mengubah sistem administrasi dan keuangan negara. Umar bin Khattab memperbarui administrasi negara. Yang belum tertata dengan rapi, tetapi Umar bin Khattab memperbarui di zaman pemerintahannya ada kekuasaannya. Terus yang kedua, Umar bin Khattab juga menetapkan mata uang yang bisa dipergunakan jual beli dalam bangsa Arab itu tersebut. Nah, yang ketiga yaitu penempatan kalender. Umar bin Khattab juga menetapkan kalender untuk melihat waktu-waktu atau hari-hari tertentu bagi umat Islam. Nah, penempatan kalender ini dirasakan sampai zaman sekarang. Jadi kebijakan Umar bin Khattab itu bisa dirasakan sampai zaman sekarang. Contohnya penetapan kalender Hijriah. Terus